Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanggal berapa? 29 bulan 9 2022. Mikrobiologi dan parasitologi. Yang kita bicarakan apa kali ini? Apakah judul kuliahnya ini? Oke. Jadi judul kuliahnya adalah pengendalian mikroorganisme atau pengendalian pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kita pahami bahwa kita bagi dua aja. Ini ada mikroorganisme, ada mikroorganisme, jadi karena dia makhluk hidup, maka dia melakukan pertumbuhan atau bertumbuh gitu ya, pertumbuhan. Nah, di masa bertumbuh apa? Apa yang meningkat? Hah? Jumlah atau jumlah individu ya. Nah, tetapi kalau di mikroorganisme, karena mikroorganisme adalah organisme yang mikro, organisme yang individunya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, gitu ya. Nah, yang bisa kita lihat meningkat jumlah individu atau yang bisa dilihat adalah koloninya. Kalau koloni kumpulan masih bisa dilihat. Ibaratnya kalau kalian melihat satu orang yang nan jauh di sana, kalau misalnya ini lapang pandang yang tidak ada hambatan gitu ya, di lapangannya sangat di sabana gitu ya, kalau kalian ke gunung yang ada sabana dan sebagainya itu, mungkin kalau ada gerombolan itu mungkin akan terlihat. Kalau cuma satu orang mungkin susah dilihat. Nah, meningkatkan jumlah individu. Nah, ada kalanya kita tidak menginginkan, gitu ya, tidak menginginkan atau kemudian melakukan pengendalian, dikendalikan, pengendalian, kata lain kendali apa? Dikendalikan, lebih tepatnya di apa? Dikontrol itu diapain? Apanya yang diatur? Nah, istilah sama yang mungkin lebih mendekati adalah dibatasi. Oke. Nah, jadi konsep pengendalian adalah apa? Oke, bisa dia membatasi, atau umumnya adalah menurunkan jumlah
atau menurunkan jumlah atau pertumbuhan itu ya. Pertumbuhan mikroba sampai dengan ya. Langsung aja. Tak kirain ada apa. Langsung aja ya kalau perlu ke belakang ya. Kalau karena itu ada sesuatu yang berdiri, nanti yang dari sini lewat depan aja. Yang sana lewat belakang. Gitu. Mikroba sampai dengan ya kalau menurunkan jumlah sampai jumlah tertentu atau sampai pada tingkat yang diinginkan atau diharapkan, diinginkan, ditentukan, ditetapkan. Nah, artinya jadi kalau kemungkinannya ini kemungkinannya bisa tidak ada atau ada dengan jumlah tertentu. Tidak ada itu makna lain dari bisa secara umum makna dari steril. Kalau ada dengan jumlah tertentu bisa. Jadi makna pengendalian di sini adalah tidak semata-mata ini. Tidak semata-mata ini. Karena boleh jadi yang diinginkan adalah ini. Oke? Oke. Nah, sekarang kita berbicara dengan sesuatu yang lebih sehari-hari. Kita coba untuk meluruskan niat mandi Anda tiap hari. Apa hubungannya gitu? Oke ya. Nah, mandi. Kita sepakati dulu definisi mandi. Mandi adalah maknanya membersihkan. Membersihkan badan. Bisa sebagian maupun seluruhnya. Biasanya minimal berapa persen disebut mandi? Ya, dia mengajukan minimal misalkan ini
25 gitu ya. 25, minimal 75% selain leher ke atas. Oke? Ya, secara umum biasanya mandi basah kuyup gitu ya. Basah tapi nggak kuyup, ya bagian. Kemudian di sini yang dipakai apa? Air. Apa lagi? Plus sabun. Sabun untuk rambut itu namanya sampo. Sabun untuk badan namanya sabun. Sabun untuk gigi namanya odol. Itu yang biasanya langsung dipanggil langsung datang itu ya. Oh, odol. Balik ke sini ya. Esensinya itu semuanya sabun. Yes. Pelan-pelan akan paham. Jadi farmasi kan harus ngerti chemistry-nya, intinya esensinya itu apa gitu ya. Gitu. Apapun namanya sama aja itu. Gitu. Mungkin beda di pH dan sebagainya. Nah, membersihkan badan. Membersihkan badan dari apa? Kotoran. Membersihkan badan dari kotoran. Yang kamu maksud kotoran itu apa? Oke, debu. Daki itu apa? Apa ekivalen dengan bolot? Ada yang nggak ngerti bolot? Bolot itu sisa sel kulit mati itu loh, Rek. Maksudnya itu kan? Oke. Apa lagi? Keringat. Terus? Apa lagi? Ini kotoran kan yang membersihkan badan dari kotoran. Terus? Yang primer kan ini kan maksudnya ya? Ada nggak yang primer lagi dari ini? Kuman. Apa lagi? Apa bedanya kuman dengan mikroba, mikroorganisme? Oke, apa lagi? Sudah? Yang primer ini aja. Yang dimaksud kotoran tuh ini. Bersihkan badan dari ini ya. Maksudnya kan di permukaan kulit ya. Kotoran di superficial. Sudah? Yang sekunder apa? Wangi. Segar. Kan itu yang sekunder gitu kan. Jadi kalau habis mandi nggak seger, nggak wangi, nggak apa-apa kan? Loh kan itu kan sekunder. Yang penting kan bersih ini. Oke, nah sekarang debu dengan air bisa nggak? Daki dengan air? Nggak bisa. Keringat dengan air? Kita cek keringat itu apa? Keringat itu apa sih? Dia keluar dari mana? Keluar dari pori ya.
Bagian besar dari keringat apa? Air. Kalau kalian berkeringat itu berarti mengeluarkan air kan ya? Iya kan? Semuanya sepakat? Ada yang mengeluarkan intan permata gitu? Oke, air ya. Ya, barangkali kalau darah biru airnya itu berwarna gitu. Apa lagi? Apa? Selain air? Minyak. Selain itu, yang dominan, yang paling organoleptisnya paling tampak atau terasa? Asin. Bener tak? Masa? Pernah merasakan? Garamnya ini apa? Garam apa? Kira-kira garam apa ini senyawanya? Garam dapur gitu ya? Jadi bisa panen garam dari keringat ya? Ya salah satunya ini, terutama yang memberikan rasa asin ya ini, NaCl. Kalau garam yang lain belum tentu rasanya asin, itu ya. Dan mungkin beberapa senyawa organik gitu ya, di kulit dan sebagainya, mungkin lemak dan sebagainya. Oke, air bisa membersihkan keringat nggak? Bisa nggak? Loh, kok sekarang kok jadi bisa? Air dan garam, bisa? Bisa. Kira-kira yang bagian apa dari keringat yang susah dengan air? Minyak, apalagi minyak mahal gitu ya. Oke. Kuman. Bisa? Hmm. 50-50. Apa fungsi sabun di sini dalam rangka mandi? Hah? Mengerti, bukan promo ya. Ada produk cairan antiseptik. Ada salah satu yang nama depannya D gitu ya. Nah, ya. Nanti. Ada video jadi enggak apa-apa sebenarnya. Itu ya. Untuk membunuh kuman, sabun untuk membunuh kuman. Berarti air plus itu berarti cukup kan? Kenapa? Kan itu kadang kan misalkan air plus sabun. Nah, kadang kan memang di dalam sabun ada yang dia sabun anggap sabun biasa, ada yang sabun plus antiseptik. Yang saya sebutin tadi, yang netesin isinya apa? Apakah ada sabunnya itu? Jadi fungsi sabun apa sebetulnya? Sabun itu apa sih isinya? Hah? Itu sabun isinya. Gitu. Apa? Sabun isinya apa? Esensinya dia mengandung apa? Bahasa umumnya apa? Bahasa farmasinya. Mau sabun apapun itu sebenarnya dia mengandung
Basic dari sabun tuh ya ini. Surfaktan. Apa itu surfaktan? Dia kenapa bisa digunakan untuk membantu membersihkan? Kalau kadar surfaktannya banyak, 10%, di atas 10% biasanya untuk, dan surfaktan tertentu cocok untuk, maksud saya biasanya kalau surfaktan itu untuk ini, baju. Kan kamu lihat speknya kan ada surfaktan apa gitu. Oke? Surfaktan itu cara kerjanya dia gimana? Dia kan punya dua tail kan ya. Tail satu adalah dia sifatnya hidrofil, terus yang kedua adalah lipofil. Yang hidrofil dia akan berikatan dengan siapa? Air. Yang lipofil? Minyak-minyak gitu ya. Sesuatu yang lipofilik. Nah, fungsi dari sabun itu membuat kotoran yang sifatnya organik. Air itu organik atau non organik? H2O. Ya boleh disebut organik. Walaupun nggak ada C-nya sih, nggak ada karbonnya sih. Nggak ada energinya. Kalau secara nggak ada C. Yang mengandung karbon, terutama yang mengandung karbon, yang lipofilik, karena lipofilisitas kaitannya dengan banyaknya karbon, biasanya gitu, banyak karbon. Nah, itu untuk membantu menarik kotoran-kotoran yang sifatnya banyak karbonnya, banyak C-nya, gitu ya, banyak yang organik terutama, itu supaya mudah dibawa oleh air. Jadi fungsi dari sabun itu. Nah, prosesnya pakai sabun duluan atau air duluan? Air duluan. Terus baru di sabun, digosok dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang selain ini, efeknya apa setelah mandi? Setelah mandi efeknya? Pertama bersih dari ini. Efek konsekuensi dari bersih apa? Itu karena biasanya karena lebih dingin. Pori-pori lebih bersih. Panas lebih mudah keluar, jadi lebih kerasa lebih lebih dingin. Sebenarnya lebih dingin. Kalau segar itu mungkin lebih ke suhunya. Kalau dengan mandi yang sama tapi airnya lebih hangat, biasanya juga nggak ngerasa segar biasanya. Selain itu, kalian mandi bisa secara rutin, plus dalam kondisi tertentu ketika apa? Pertama, kan ini kan asumsinya kan mandi secara rutin. Mandi secara rutin. Tiap hari pun ada debu, daki, keringat, kuman. Nah, untuk membersihkan ini, boleh jadi kondisinya ini meningkat. Sehingga kalian ada mandi setelah ada kondisi terjadi itu. Ada peningkatan di sini. Biasanya habis ngapain tuh? Misalkan olahraga gitu ya. Kalau umumnya kita mandi cuma 2 kali, rutin gitu ya. Kenapa kemudian butuh mandi setelah olahraga?
Kalaupun berkeringat, so what? Terus kenapa? Selain tidak nyaman, yang tidak bikin tidak nyaman apa? Lengket-lengket gitu. Selain itu, kenapa bau? Kenapa bau? Bau itu dari mana? Misalkan gini ya, misalkan gini. Misalkan ini daerah lekukan gitu ya. Ini yang ini adalah permukaan kulitnya. Contoh yang paling mudah adalah daerah ketiak. Ada yang nggak paham ketiak di mana? Ya, itu ketek, betul masih gitu. Bahasa lainnya gitu. Nah, oke. Sepakat kalau itu biasanya juga merasa kalian paling mudah bau? Iya. Kenapa itu? Kenapa ini mudah bau? Lebih-lebih kalau berkeringat. Jadi ada keringat, terus kemudian berlanjut ke bau. Apa hubungannya ini? Beraktivitas, metabolisme naik, pori-pori keluar air, garam, plus. Beberapa waktu kemudian timbul bau. Kenapa? Kenapa kira-kira timbul bau? Oke. Jadi di sini kalian telah menuduh mikroba sebagai penyebab timbulnya bau. Bagaimana? Kenapa kok kemudian mikroba itu bisa menimbulkan bau? Pertanyaannya, sebelum banyak berkeringat, ada mikroba apa enggak? Ada. Di sini ada mikroba. Di sini misalkan adalah low keringat gitu ya. Low keringat atau less keringat gitu ya. Less sugar kayak itu less keringat. Gitu. No bau misalkan. Ya kan? Nah, ada perbedaan di mana sama-sama ada mikroba, tapi kemudian timbul bau yang ini no bau. Perbedaannya ketika muncul keringat. Ya kan? Tak ajak mikir Ki. Tapi intinya akan ngerti. Ini semua itu berkaitan dengan apa? Dari hal yang sehari-hari. Apa? Perbedaannya apa? Sama-sama mikroba, tapi ada keringat menjadi bau, keringatnya minim, no, enggak begitu bau. Nanti akan tahu kenapa pakai deodoran. What happened dengan mikrobanya? Hah? Yang mencegah siapa? Ini loh, dua ini loh. Apa perbedaan mikroba yang ada di sini menimbulkan bau, kemudian yang ini kok enggak sama-sama ada di situ? Yang berbeda adalah ada apa dengan jumlah mikrobanya? Meningkat jumlah mikroba di sini meningkat. Jumlahnya meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena ada pertumbuhan. Kenapa bisa bertumbuh? Kenapa keringat memberikan dukungan untuk pertumbuhan? Ada air, garam, dan organik material. Berarti kuncinya agar tidak bau adalah
tidak berkeringat. Bagus. Paham ya sekarang ya? Nah, apa fungsi deodoran? Fungsi deodoran adalah kalau bahasa marketingnya mencegah bau badan. Itu sebetulnya endingnya kan yang dimaukan itu. Untuk mencegah bau badan boleh jadi pakai, tapi intinya adalah bagi orang farmasi, intinya adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk supaya tidak bau. Pakai antiseptik. Gitu ya. Nanti ada keringat lagi. Gitu ya. Kalau deodoran? Kalau antiseptik itu, ini kan keringat kan akan berangsur-angsur, berangsur-angsur ya. Tumbuh mikroba, antiseptik, tuh nanti gak berapa lama tumbuh lagi mikrobanya, matikan lagi, gitu kan. Itu kan inefisien. Kembali ke tadi itu, saran utamanya adalah keringat. Nggak ada keringat, kuman minim. Minim yang nggak bikin bau atau nggak terlalu bau. Maka fungsi utamanya adalah menutup pori. Kenapa pori ditutup? Tidak keluar keringatnya. Jadi plus minus. Pori-pori di area ketiak ditutup supaya tidak berkeringat. Karena tidak berkeringat tidak menjadi media pertumbuhan bakteri, sehingga bakteri nggak banyak tumbuh, minim. Karena bakteri minim nggak bisa tumbuh, nggak timbul bau. Jadi fungsi dari deodoran itu. Artinya kalau disuruh merancang sesuatu yang digunakan untuk deodoran, fungsi utama dasarnya itu salah satunya ya, metodenya ini. Menutup pori-pori. Kalau ada antiseptik, bahasanya apa, katakanlah sedikit melembabkan kulit, nggak terlalu kering, ya itu sekundernya. Primernya ini. Nah, kalau dari sini, mandi dengan konteks pengendalian mikroorganisme, berarti dia adalah fungsi dari mandi, tujuan dari mandi. Niat dari mandi adalah ada pertanyaan begini. Pakai antiseptik atau enggak? Harus pakai antiseptik atau enggak sabunnya ini? Mandi untuk membersihkan, kalau misalkan untuk menghilangkan mikroorganisme, apakah harus menjadi ini? Atau cukup ini mandi itu? Jadi sehatnya mandi itu niatnya gimana? Sampai gimana aja? Apakah bagus pakai sabun mengandung antiseptik? Bagusnya di mana? Kulit kita itu ada flora normalnya enggak? Flora normal bukan bunga-bunga loh ya. Flora normal itu maksudnya penduduk alami di kulit kita itu ada penduduk alaminya apa? S. aureus. Bakteri-bakteri kulit itu. Nah, kalau kita lahir dari jalan lahir secara normal melalui jalan lahir, bukan lewat operasi ya, lewat jalan lahir ya.
Nah, kalau melalui jalan lahir atau dengan persalinan normal, kita umumnya minimal dapat 2 hadiah. Gift. It's a gift. 1 S. aureus, 2 E. coli. E. coli. Tuh. Keduanya ini, E. coli itu nggak ada masalah kalau di luar. Kalau masuk pencernaan itu masalah, bikin masalah. Itu bedanya. Jadi sebetulnya alaminya begitu. Sehingga di awal kehidupan kita muncul ke dunia, itu sebetulnya salah satu hadiahnya itu fungsinya adalah untuk mentreatment kekebalan tubuh kita. Dari awal sudah belajar untuk berteman dengan mikroorganisme. Tuh. Jadi ada sesuatu yang normalnya ada di permukaan tubuh kita. Nah, kalau tanpa ada kebutuhan keperluan tertentu secara umum, penggunaan ini akan mematikan flora normal. Jika tidak ada kebutuhan atau keperluan atau situasi tertentu yang mendukung, kalau saya pribadi menyarankan pakai sabun biasa aja. Begitu. Nah, secara sains, dulu ada penelitian saya lupa di Bangladesh atau di daerah sana. Jadi membandingkan penggunaan sabun biasa dan sabun plus antiseptik. Waktu dilihat korelasinya dengan angka kejadian diare atau apa saya lupa. Nah, ternyata keduanya ini tidak berbeda. Itunya. Enggak begitu berpengaruh. Kecuali tertentu bisa pakai antiseptik. Kalau enggak pun enggak ada masalah. Karena tujuannya adalah ini. Menurunkan sampai jumlah tertentu yang minimal ukurannya tidak menimbulkan atau menghilangkan bau. Kalau ada sesuatu yang berbau, itu indikasi adanya mikroba. Kalau kuman itu biasanya identik dengan bakteri. Ya, kalau mikroorganisme itu bakteri, jamur yang kita bicarakan jamur mikro ya, yang biasanya menyebab panu, kadas, kurap dan sebagainya itu ya. Virus, parasit, dan sebagainya. Oke, ini sampai di sini. Jadi ini pengantarnya. Jadi real kebutuhan atau manfaatnya atau hikmahnya untuk kehidupan kita itu apa? Jadi bisa lebih paham. Baru ke sini. Apa sih yang dimaksud dengan pengawetan? Yang disebut dengan awet itu apa? Tahan lama. Kalau itu entah makanan atau material, berarti sebetulnya tidak, yang dimaksud tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan apa? Kalau di obat, kalau konsep di obat tidak terjadi perubahan kadar. Misalnya begitu. Atau tidak berubah penampilan. Nah, perubahan-perubahan itu bisa karena kontaminasi dari yang lain. Nah, cara pengawetan secara tradisional. Salting. Salah tingkah. Salting itu apa? Penggaraman. Contoh food preservation, pengawetan makanan dengan cara penggaraman. Ikan asin. Apalagi? Apa? Asinan? Memang asinan itu asin. Asinan itu apa sih? Asinan itu tidak seperti namanya.
Asinan tuh kayak apa? Iya, kayak ada kuah buah yang asem gitu ya. Istilahnya mungkin istilah kalau dari Jawa Barat itu asinan. Kalau mungkin di Jawa Timur agak ke timur tuh istilahnya apa ya? Ya mirip dengan kayak rujak buah tapi lebih berkuah. Gitu ya. Ya agak berbeda sih. Kayak mirip dengan bacem tapi ya kayak itulah. Smoking. Pengasapan. Pengasapan. Jadi smoking bikin awet. Ya. Smoking itu bikin awet. Awet muda. Contoh smoking. Ikan asap. Apalagi? Daging asap. Jadi sesuatu yang diasapin. Jadi kalau kamu diasapin jadi lebih awet. Apalagi selain itu yang diasap? Umumnya itu ya, ya wes apa? Pickling. Pickling itu apa? Diasamkan itu dikasih apa? Cuka. Cuka itu nama bekennya apa di farmasi? Asam? Asetat atau asetat? Asetat atau asetat? Terserah masing-masing. Sesuai daerah masing-masing aja ya. Contohnya? Acar. Apalagi? Apalagi? Yang diasam-asam begitu? Buah. Ya asinan itu ya agak asam itu. Yang agak asam ya biasanya kan lebih awet. Ya, drying. Apa itu? Contohnya apa? Drying, dikeringkan. Sesuatu yang dikeringkan dalam rangka supaya lebih awet. Keropok dikeringkan dalam rangka untuk kan bukan supaya dia awet, supaya dia jadi kerupuk. Loh iya toh? Contoh drying. Hah? Boleh. Abon boleh. Buah. Keripik situ loh, Rek. Ya, keripik buah dan dikeringkan. Terus apa lagi? Iya, yang dikeringkan seperti itu. Apa lagi? Deng-deng. Deng-deng gitu. Dendeng daging apa? Daging sapi itu ya. Ya kayak rendang tapi kering, bukan rendang kan basah. Drying lagi. Drying lagi. Sunlight exposure. Dijemur apa? Ikan asin. Drying, ikan asin. Salting, ikan asin. Jadi pemeran utama di early food preservation method adalah ikan asin. Terus kemudian use of spices.
Bumbu ya, bumbu-bumbu, rempah-rempah. Yang contohnya ini apa? Ditambah kayu manis, kurkumin, diberikan warna atau antimicrobial activities. Mungkin contohnya bisa ada dalam rangka untuk pengawetan. Salah satu contoh tradisionalnya kalau di masyarakat apa? Masyarakat tradisional penggunaan banyak rempah-rempah. Jamu kan tidak awet dengan sendirinya. Yang ditambahkan ini dalam rangka supaya lebih awet. Hah? Bukan asin. Ikan asin ditambah kurkumin biar kuning gitu ya. Mungkin salah satu ada herbal yang dia punya antimicrobial activities yang terkenal secara tradisional. Salah satunya adalah piper beetle. Sirih buat apa? Nginang gitu. Oh, itu nimang. Nginang itu yang mana? Apanya yang merah? Mulutnya yang merah. Kenapa mulutnya merah? Ngerti nginang? Jadi nginang itu apa itu isinya itu? Sirih, kapur, bukan kapur tulis itu dibahas gini loh ya. Kapur tulis beda dengan kapur apa namanya? Kayak kalau pas bangun gamping, kapur itu kemudian di air bereaksi panas hilang jadi berubah senyawanya itu yang diambil hasil itunya bukan kapur tulis. Apalagi? Biasanya ada apanya lagi? Sirih, kapur, mungkin cengkeh, ada sebagian tembakau, apalagi? Pinang, bagai pinang dibelah dua. Apa pinang? Selain itu? Ya itu ya. Terus itu diapain? Di blend itu dicampur gitu, mix gitu ya. Terus kemudian dikunyah gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau dulu mbah-mbah itu biasanya apa namanya? Ya istilah lainnya inang suruh. Jadi memang merah gitu ya, mulutnya kelihatan merah, tapi giginya itu bagus-bagus. Dan suruh atau nginang itu rasanya luar biasa. Luar biasa. Nah itu biasanya kadang seringkali dibuat untuk gosok gigi juga. Jadi dikunyah, terus nanti agak dikeluarin dikit, digosokin kayak gitu, terus tetap dikunyah, terus kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah kombinasinya itu ada antiseptik, ada kapur yang nguatin gigi dan menjaga memberikan antiseptik. Nah sirih tidak hanya untuk nginang, untuk apa? Dua, bisa untuk apa? Untuk antiseptik. Antiseptik apa? Secara tradisional dipakai untuk antiseptik? Untuk apa? Kenapa pakai sirih untuk menghentikan darah? Itu masalah lain ya. Tujuan dari sirih apa satunya? Terkait dengan ini, antimicrobial activities, larutan sirih buat apa? Untuk merawat, menjaga, membersihkan organ kewanitaan. Wahai kaum Hawa, tuh, kalau yang
lebih modern pakai antiseptik itu ya. Pakai antiseptik. Contohnya kayak gitu ya. Ini ada yang alkohol, non alkohol. Untuk apa ini? Ya, membersihkan mulut. Sebetulnya tidak membersihkan mulut sih. Untuk dalam rangka untuk mematikan mikroba di dalam mulut. Gitu. Jadi, nah itu tadi. Kenapa pakai ini? Supaya mulutnya tidak bau. Nah, jadi ceritanya ke sini tadi. Kapan handuk itu segera diganti, dicuci? Jika sudah ingat. Sadarnya itu mungkin ketika pagi gitu ya. Wah, keburu kuliah gak sempet, oh nanti aja nanti cuci ini. Atau karena satu-satunya handuk ya itu. Terus bingung mau handukan apa gitu. Ya ini kuncinya ini. Kalau handuk udah bau itu waktunya dicuci. Itu ya. Segera diganti. Kuncinya sih simpelnya itu aja. Kalau kita banyak badan berkeringat, menjadi bau, belum bisa mandi, belum bisa pakai sabun, apa yang dilakukan? Paling pertama adalah jangan parfum dulu. Adalah keringkan keringatnya dulu. Bisa pakai tisu atau pakai kain tuh, baru pakai parfum. Karena parfum itu bukan antiseptik. Parfum itu cuma apa istilahnya? Menyamarkan bau. Tuh. Kecuali ada parfum yang dia melawan bau. Gitu. Jadi orang itu lebih dominan di hidungnya itu terasa parfumnya daripada baunya. Gitu. Tapi paling enak itu kalau jadi supaya nggak terlalu bau, ya hidungnya dibikin tidak peka terhadap bau. Gitu. Saya dulu Pak, bukan bau sih. Ada tanaman, buah apa-apanya gitu. Kalau kita konsumsi itu, saya lupa. Kalau kita konsumsi itu, apapun tuh terasa manis. Jadi yang kita konsumsi itu kalau kita udah makan itu duluan, apa yang masuk tuh apapun terasa manis. Tuh. Kita sampai jam berapa ya? 10.30. Sekarang jam berapa? 10.06. Alhamdulillah. Baik, ini baru kita mulai. Apa namanya? Jadi konsep dasarnya, contoh kasusnya kita coba lihat, dalami gitu ya. Ceritanya itu bagaimana, kemudian cara pengawetan sehingga nanti itu katakanlah kalau ini adalah pengetahuan yang tinggi-tinggi, tapi kita bisa memahami secara cukupnya itu sebetulnya apa sih gitu. Contoh yang sederhana, apakah ini kemudian kita harus mandi pakai alkohol? Apakah ketika mandi harus ada larutan antiseptiknya? Begitu. Tergantung kondisinya, kita lihat keperluannya untuk apa, sehingga apakah harus perlu steril, apakah tidak, gitu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan metode ini secara proper, secara pas, tepat. Untuk konteks apa ini, seperti ini, gitu ya. Nah, konsep sterilisasi, jadi kita bahas tentang sterilisasi bagian dari pengendalian. Jadi jangan berpikir pengendalian itu sama dengan sterilisasi atau menjadi steril, tidak. Nah, kalau konsep sterilisasinya sendiri adalah completely remove,
all kind of microbe. Jadi menghilangkan sepenuhnya semua jenis mikroorganisme, mau bakteri, mikrobakteria, virus, dan fungi. Dengan cara fisik atau dengan secara kimia. Nah, nanti ada macam-macam contohnya. Idealnya adalah ini. Tetapi secara fisika dan secara kimia itu bukan berarti akan bisa completely remove. Masing-masing punya ada kelemahannya, yaitu yang harus diketahui. Idealnya ini adalah istilah idealnya, maka yang diharapkan adalah juga efektif in killing dalam membunuh spora bakteri. Nah, ini susah. Bentuk vegetatif, bentuk spora, ini kayak bentuk tak hidup. Itu ya, jadi susah mau disterilkan. Nah, di dalam sterilisasi itu faktor atau daya bunuhnya itu di mana? Yang disebut dengan sterilan. Jadi materi atau cara daya bunuhnya dalam meremove atau ini. Daya remove atau daya bunuhnya itu apanya? Jadi misalkan nanti kalau autoclave menggunakan uap panas, berarti sterilannya adalah uap panasnya itu. Ketika menggunakan oven, udara, beda. Ada udara, ada uap atau air dalam bentuk gas, air panas dalam bentuk gas. Itu ya. Nah, kemudian ada desinfeksi, istilah desinfeksi. Secara umum, kata kuncinya adalah reduce, jadi menurunkan jumlah mikroorganisme patogen penyebab penyakit sampai pada titik level atau tingkat atau derajat di mana yang mana tidak menimbulkan penyakit. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada di banyak kasus, misalkan kontrol mikroorganisme di jamu, nah itu biasanya diperkenankan jumlah kontaminannya itu maksimal berapa jumlahnya, tidak boleh lebih dari itu. Artinya tetap ada tapi dalam jumlah tertentu. Nah, diharapkan itu juga umumnya termasuk vegetatif atau bentuk non-endospora dari patogen. Nah, dalam disinfeksi ada macam-macam. Proses disinfeksi menurunkan jumlah mikroba patogen, gitu ya. Umumnya desinfeksi ini secara terkait dengan chemical methods-nya, dengan cara kimia. Nah, kemudian ada istilah disinfektan. Senyawa atau material atau secara kimia, an agent yang diterapkan pada inanimate object. Secara simpelnya benda mati. Jadi istilah desinfektan sana antiseptik. Kalau antiseptik itu untuk jaringan hidup. Dengan kata lain, senyawa-senyawa itu dilihat apakah dia bisa menimbulkan atau menyakiti atau membunuh, mematikan jaringan hidup apa enggak. Kalau dia punya sifat itu, maka tidak boleh digunakan sebagai antiseptik, bisanya sebagai desinfektan. Itu ya. Nah, degerming, removal of most microbe in a limited area. Ini istilah aja digunakan. Misalkan swabbing alkohol ketika misalkan mau disuntik. Suntik biasanya akan ada amplop kecil ya disobek, kemudian ada tisunya, itu misalkan mengandung umumnya dalam isopropil alkohol, digosok di sekitar area itu, kemudian baru disuntik dalam rangka untuk mematikan mikroorganisme di area itu, sehingga ketika dilakukan injeksi, mikroba itu sudah kondisinya tidak hidup,
atau nanti nggak bisa menginfeksi atau masuk ke dalam jaringan tubuh. Kemudian ada istilah sanitasi, penggunaan ini untuk food handling, peralatan makan. Jadi untuk pengendalian mikroorganisme di peralatan makan. Sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi standar sehat atau minimal menghambat transmisi penyakit. Nah, terkait dengan sanitasi, sanitasi kan ke alatnya. Kalau ke makanannya disebut dengan sanitasi dan sanitasi, proses bersih-bersih atau penggunaan bahan kimia di alat makannya. Kalau di makanannya sendiri, maka pemrosesan makannya harus sanitasi dan higienis. Ya. Jadi dua istilah itu sering digandengkan karena langsung terkait. Alat peralatan makannya untuk pemrosesannya dan makanannya sendiri. Jadi harus higienis. Higienis itu makanannya, tapi jangan lihat makanannya saja, bagaimana dia diproses. Asalnya mungkin dia higienis, tapi diproses, di delivery menggunakan sarana yang itu rawan kontaminasi, rawan mikroorganisme. Misalkan kalian beli makanan itu ya, makanan jadi di kaki lima, kemudian makan di tempat, alat piringnya tidak dibersihkan secara bagus, biasanya dia mampir atau berenang sebentar di mungkin habis selesai makan dari sebelumnya dibersihkan gitu ya, kotorannya dibersihkan, dilap gitu, masih kotor, masuk ke kolam sabun, berenang sebentar, kemudian dia langsung naik lagi, keluar dari kolam, masuk ke kolam air, mungkin tengah-tengah, terakhir air bilasan. Air bilasan dan itu bersiklus. Lagi mungkin setelah agak kotor baru diganti. Dalam kondisi di kampus misalkan area susah air, berarti waktu pergantiannya semakin lama. Sehingga kemungkinan dia mengancam sanitasinya. Sehingga kemudian ada banyak disease transmission, termasuk misalkan tipes, nanti banyak kabar, banyak kejadian tipes, hepatitis. Nah, biasanya kampus ini. Tuh. Boleh jadi kalau di kosannya sharing alat makan gitu ya, minum dari gelas yang sama, dan tidak dibagi-bagi areanya yang mana, mau minum bareng gitu ya. Ini bagianku, ini bagianmu ya. Gitu. Oke, misalkan lagi main gitu ya, main game apa itu, wah kopi ini mung siji, cuma satu. Ya wes, iki bagianku, iki bagianmu gitu. Oke, ada istilah bakteriostatik. Ada istilah bakterisid. Nih langsung aja di sini ya. Nah, germicide itu energy to kill certain microorganism. Jadi kalau dilihat karakteristik dari senyawa yang dia sifatnya membunuh mikroorganisme, ada yang dia membunuh bakteri saja, atau virus saja, fungi saja, atau fungal spore aja.
Nah, untuk bisa anti terhadap ini semua, kalau nggak ada satu senyawa yang bisa untuk semuanya, ya berarti ada mix. Mix di dalam satu produk itu boleh jadi. Nah, saya dulu pernah tahu ada satu produk antiseptik yang dia itu klaimnya adalah, kalau tidak salah, kecuali sporiside kayaknya. Bakteriside, viriside, fungiside. Tuh. Tapi mahal. Dulu seingat saya tahun 2009 itu 100 mili apa? Mungkin separuh. Berarti separuh ini ya. 100 mili kalau seingat saya. Ya 100 milian seingat saya. Itu harganya 50.000. Tapi memang luar biasa. Nih. Tuh. Dan waktu itu produk impor seingat saya. Tapi itu banyak dipakai di rumah sakit. Mungkin rumah sakit kelas yang kelas atas itu yang banyak pakai itu. Ya karena mahal juga. Nah, apa bedanya bakterisida dengan bakteriostatik? Kalau ini adalah kills, kalau ini adalah cuma prevent growth. Apa bedanya? Kalau dilihat dari grafik pertumbuhan mikroorganisme, kalau dari grafik pertumbuhan mikroorganisme, ini biasanya adalah waktu ya, time gitu ya. Ini adalah growth gitu ya. Pertumbuhan. Kalau normalnya kan umumnya kan begini ya. Simple gitu. Normal, nggak dikasih apa-apa. Kalau dikasih treatment bakteriostatik, itu mungkin di sini. Naik, 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 stop. Sini, maksimal. Nah, kalau bakterisid, boleh naik, 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 tapi kemudian dia akan slow down. Mematikan. Metode jam berapa? 10 menit ya. Oke, nah metode secara fisika atau kimia, kalau secara fisika itu termasuk, jadi fenomena fisika secara fisik ada heat, radiasi, penyaringan, atau menghilangkan secara mekanis. Ya misalkan mau dihilangkan pakai sapu, dihilangkan kotorannya pakai tangan, itu secara mekanis maksudnya. Kemudian ada chemical control, itu ada yang intinya adalah menggunakan antimicrobial chemical atau antimicrobial agent, ya. Kalau di laboratorium, kalau kalian menggunakan antiseptik, disemprot, itu adalah chemical. Kalau menggunakan secara fisik, misalkan kalau di laboratorium itu ada laminar airflow atau BSC. Nah, di situ ada filter udaranya. Nah, filter udaranya itu yang dia menyaring udara supaya dia bersih atau menyaring mikroorganisme. Kalau di industri dan biasanya standarnya pakai HEPA filter di tempat-tempat tertentu, maka udara itu harus disaring. Gitu. Jadi udaranya diharapkan bersih. Nah, kayak ini sebenarnya juga ada proses penyaringan, artinya di dalam ada proses filter. Nah, kelas-kelas filter itu ada banyak macam. Biasanya untuk sampai bersih itu pakai sistem HEPA, gitu ya, HEPA filter. Nah, efektivitas penggunaan antimikroba itu bergantung beberapa faktor yang diperhatikan: jumlah mikroorganisme, tipenya, pengaruh dari lingkungan, dan waktu pemaparannya. Variasi kondisi ini akan menentukan adjustment terhadap metodenya itu bagaimana. Semakin banyak jumlah mikrobanya, otomatis biasanya waktu yang dipakai juga semakin lama. Tipe mikrobanya yang dia bentuk endospora, vegetatif tentu berbeda dengan bentuk native-nya. Kemudian kalau misalkan keberadaan ada organik material,
kita mau membersihkan, tetapi di situ masih ada darah, feses, saliva, atau kondisi pH-nya, yaitu yang bisa menghambat kerja antimikroba. Kemudian waktu pemaparan. Nah, kalau chemical atau antimicrobial agent itu umumnya efektif di waktu yang lebih lama. Nah, kalau di penggunaan metode fisika, biasanya ada hubungan terbalik antara waktu dan suhu. Kalau di suhu tertentu, sehingga kemudian bisa menjadi cuma 15 menit. Jadi contohnya itu ya. Jadi diberikan pemanasan atau dengan senyawa antimikroba. Nah, umumnya dia mati pada laju yang konstan, sehingga kalau dia konstan maka misalkan ini 2 kali lipatnya, jumlah mikroorganisme 10⁻³ dan ini 10⁻⁶. Yang 10⁻³ membutuhkan 3 menit, maka 10⁻⁶ membutuhkan 6 menit. Jika kondisi yang lain sama. Itu ya. Kemudian metode fisika secara umum ada panas, filtrasi, radiasi. Kalau radiasi biasanya juga ada bahaya radioaktif, ya. Metode secara fisika satunya ada dengan menggunakan panas. Kuncinya ada di ini, denaturasi. Jadi proses metabolisme hidup, perbedaan hidup dan mati, itu berarti salah satu kuncinya ada di metabolisme. Ketika masih bermetabolisme, hidup. Ketika metabolisme stop, mati. Nah, untuk menstop metabolisme kuncinya ada di enzim. Ketika kita bisa menstop kerja merusak enzim, maka akan tend to death. Jadi mematikan mikroorganisme. Nah, secara umum ini cepat, cukup diandalkan dan murah. Dan tidak menimbulkan substansi yang toksik. Misalkan dipanasin, apakah menimbulkan toksik? Enggak. Di autoclave tidak menimbulkan sesuatu yang toksik. Karena tidak menimbulkan reaksi. Ada moist heat, pasteurisasi, dan dry heat. Kalau moist heat, panas basah itu ya, dan ini panas kering. Ada pasteurisasi dengan menggunakan suhu sedang. Pemanasan cepat. Panas basah dengan melakukan koagulasi protein. Kalau boiling itu 100 derajat ke atas. Kalau panas basah dididihkan ya, dan bisa membunuh bentuk vegetatif. Nah, biasanya bisa 10. Nah, biasanya kalau mendidihkan, kalau ingin memastikan ya 10 sampai 15 menit di 100 derajat. Beberapa virus atau endospora tidak dimatikan dengan cara ini. Nah, moist heat is much more effective than dry heat. Kenapa? Kenapa moist heat, panas basah, itu lebih efektif dibanding dry heat? Apa perbedaannya? Moist dry. Ini apa toh? Moist ini? Berarti apa? Uap. Panas ya. Ini uap air ini. Ini adalah udara panas. Kenapa? Moist, penggunaan uap panas atau air lebih efektif dibanding udara.
Apa kuncinya? Pemanasan itu kan fungsi peran dari udara maupun air di sini apa? Sebagai apa? Steril, masing-masing itu sterilannya. Nah, fungsi dari udara sama air ini apa? Dia hanya medium transfer. Dia hanya penghantar panas. Kalau ada pertanyaan secara umum berarti kemampuan penghantaran panas ini dibanding ini itu lebih efektif yang ini. Kenapa efektif yang ini? Karena kuncinya di sini. Air vs udara. Untuk penghantaran panas, udara dan air itu lebih bagus yang mana? Lebih banyak yang mana? Air. Dia bisa lebih banyak menampung panas, kalor dibanding ini. Sehingga ini lebih mematikan. Nah, ini salah satu skema ini ya, bentuk apa namanya steam ya. Jadi apa namanya autoclave. Autoclave bentuknya macam tapi secara prinsip sama. Ada yang bentuknya terintegrasi, ada pipa panas, air udara. Kalau di industri biasanya kalau besar itu udah terintegrasi. Kalau secara ala rumah tangga, ala di lab itu ya sendiri gitu ya. Airnya, listriknya ditampung sendiri. Kalau di sana biasanya udah ada pengaliran sendiri-sendiri. Nah, intinya adalah alat di dalam itu kemudian kan di steam. Jadi ada uap panas, kemudian nanti di stop sampai pada suhu dan tekanan tertentu, kemudian di waktu tertentu setelah itu baru kemudian di dalamnya dialirkan sehingga tekanannya tekanan atmosfer. Panasnya sudah cukup rendah, kemudian baru dibuka. Nah, diharapkan uap panas itu kalau memang di dalam memang tidak masuk ke dalam, tetapi penghantaran panasnya dibanding udara akan lebih cepat memanaskan dinding-dinding atau barang-barang yang ada di dalamnya. Kecuali ya tidak bisa digunakan jika apa yang disterilisasi itu dirusak oleh panas, uap, atau tekanan tinggi. Jadi karena sifatnya di sini ada panas, ada uap panas, basah, dan tekanan tinggi, maka sesuatu yang tidak tahan terhadap ini, maka nggak boleh dipakai ini. Saya kira itu untuk sementara, kita lanjutkan di pekan depan, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mohon maaf dan kurang berkenan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.